Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network. Gak kerasa ya, kita udah masuk ke episode yang ke 2300. Salah bro. 23 ya. Dan hari ini kayak biasanya gue gak akan sendirian ya. Kita akan ditemani kembali ngobrol-ngobrol oleh jurnalis senior FNN yang saat ini sudah mengakui senioritasnya, yaitu Bung Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anda soal periode, itu soal episode itu Anda rupanya udah mulai lupa-lupa juga. Ini baru 23 bukan 2300. Ini juga periodenya Pak Jokowi juga baru periode kedua, belum periode ketiga nih. Kan Mas ada ini Mas, peribahasa, guru kencing berdiri itu murid kencing berlari Mas. Jadi kalau Ya, ya, ya. pemimpinnya halu Mas, halusinasi, kita juga kadang-kadang kena halusinasi juga. Nah, Oke ya. Mas, nih Asal jangan heeh, asal jangan kemudian guru kencing berlari karena sekarang bukan heeh. berdiri lagi, gurunya kencing berlari, akhirnya muridnya ngencingin gurunya itu kan yang lebih berat Kacau. itu kalau terjadi. Durhaka itu, murid durhaka Bro. Oke Mas, ini banyak banget perkembangan menarik ya Mas ya. Sampai dari semalam saya mikirin kita mau diskusi apa nih, banyak banget alternatifnya. Tapi kalau saya lihat-lihat memang nih publik sedang apa, sedang euforia sekali nih ya, terkait dengan persidangan Habib Rizik Syihab. Karena akhirnya nih, polemik yang kemarin tentang sidang online offline ini menemukan kejelasan setelah akhirnya hakim Pak Suparman Nyompa CS ya, itu memutuskan bahwa sidang HRS dan juga 5 terdakwa lain yang terkait dengan kerumunan Petamburan dan sebagainya itu akan dilakukan secara offline. Nah, ini saya melihat begitu keputusan itu keluar, ini kayaknya jagat maya kita ini langsung seru ya, langsung rame. Kalau saya perhatikan di beberapa kanal YouTube termasuk ya, kanal-kanal tetangga kita, itu serem-serem Mas. Ya, jaksa ketakutan gitu kan ya, hakim menyerah gitu. Nah ini saya di satu sisi tentu kita bersyukur ya Mas bahwa, kita tahu, apa namanya, sidang online ini memang menyimpan begitu banyak kelemahan dari mulai kelemahan-kelemahan teknis ya, masalah audio dan lain-lain. Tapi juga menurut Reza Indragiri seorang psikolog kan, sidang online itu memang menimbulkan tekanan khusus terhadap terdakwa sehingga pembelaan itu tidak bisa all out. Padahal kita tahu bahwa Habib Rizik Syihab ini dicecar, dengan begitu banyak tuduhan berlapis, pasal-pasal berlapis dan ini tentu membutuhkan tadi perjuangan atau pembelaan diri yang all out dan kita bersyukur ini. Cuma memang menarik melihat reaksi netizen, reaksi publik, para YouTuber gitu ya, yang itu kayaknya mendapat durian runtuh ya, seolah-olah kemenangan itu sudah di depan mata. Nah ini Mas yang kayaknya asik nih kalau kita bahas, apa betul ya perubahan dari sidang online ke offline ini adalah kemenangan yang gilang gemilang ya dalam proses persidangan Habib Rizik Syihab? Iya, memang betul itu kalau, saya juga mengamati memang terjadi euforia. Tapi kalau pakai yang judul-judul menyerah, ketakutan, tadi saya juga make ke judul itu. Tapi itu memang bahasa Iya, netizen ya, kita iya, jadi iya, iya, iya. mengadopsi apa yang dipikir oleh netizen. Karena kalau kita lihat kemarin memang peran netizen itu memberi tekanan terhadap, majelis hakim itu memang luar biasa. Walaupun Iya, dalam beberapa hal kita mungkin tidak boleh tidak sepakat dong ya sama netizen karena ada iya, yang iya, melakukan doxing dan sebagainya itu iya. menyebar-nyebar data pribadi dari hakim Mhm, maupun jaksa di ranah publik dan kemudian menyebarkan akun-akun media sosialnya untuk supaya diserbu, dibully habis dan itu memang terjadi iya, gitu. iya, iya, Dan netizen di Indonesia ini terkenal jagoannya itu, boro-boro cuman hakim dan jaksa, itu All iya, England, kemudian Gotham Chess kemarin yang persoalan dengan Dewa Kipas dan sebagainya aja nyerah tuh dibuatnya iya, gitu. Ada iya. juga kalau di level anak-anak muda itu Anda nggak tahu, Anda ngikutin nggak ada itu seleb dari Kazakhstan namanya Dayana. Itu juga Mhm, dibuat ampun-ampun tuh oleh mhm. netizen di Indonesia itu. Iya, Jadi iya, iya. saya membayangkan memang pressure dari terhadap hakim dan jaksa ini luar biasa. Karena Mhm. kemungkinan kan pasti hakim ini juga punya anak-anak remaja kalau saya lihat Iya, foto-fotonya ya, fotonya hakim itu punya anak remaja, terus kalau jaksanya masih bahkan punya masih anak-anak usia anak-anak ya remaja awal gitu. Pasti mereka juga tidak kuat menghadapi pressure dari netizen ini.
Tetapi Mhm. sebenarnya yang harus yang harus dilihat itu bukan sekedar kenakalan dari para netizen, tapi adalah reaksi dari publik terhadap ketidakadilan, gitu kan Ya, yang terjadi. ya. Jadi sejak awal kemudian jangan jangan kemudian salah tafsirkan. Kalau kemudian orang banyak membela Partai Demokrat itu bukan semata-mata membela SBY dan AHY. Begitu juga Iya. ketika orang membela Habib Rizik Sihab itu bukan berarti mereka semua itu Islam radikal, garis keras Iya. mendukung Habib. Enggak, ini memang Iya. ada kesadaran pada publik bahwa dalam kasus-kasus ini ada persoalan demokrasi, ada persoalan Mhm. hak asasi manusia, ada soal kebebasan berekspresi dan sebagainya. Dan yang lebih penting itu persoalan ketidakadilan. Iya. Nah, soal ini kan sebenarnya juga disinggung tuh oleh Pak Mahfud MD. Saya Mhm. mesti kita ulang lagi Pak Mahfud MD dalam ceramahnya pada awal tahun 2020 di Masjid Al Akbar Surabaya itu mengingatkan bahwa keadilan itu adalah apa semacam sendi negara gitu. Negaranya Iya. bakal runtuh kalau tidak keadilan. Nah, orang melihat itu. Jadi kalau mau dilihat dari sisi yang positif, harusnya pemerintah melihat dari sisi itu. Oh, rakyat kita ini sebenarnya ingin bahwa pemerintahan menegakkan keadilan. Dan kalau kita Yes. tegakkan keadilan, maka tiang atau sendi negara itu tidak akan roboh. Harusnya melihatnya semacam Mhm. itu. Mhm. Mhm. Itu reaksi yang muncul. Nah, jadi menurut saya ada faktor-faktor tekanan terhadap publik dan mereka merasa sekarang menjadi semacam euforia, merasa wah berhasil ya kita Mhm. menekan majelis hakimnya dibuat ketakutan dan sebagainya. Takut saya kira iya, tetapi dibandingkan mereka takut menghadapi netizen, pasti mereka lebih takut menghadapi atasannya, lebih takut menghadapi rezim karena mereka bisa Iya. kehilangan jabatannya kan gitu. Betul, betul, Nah, betul. ini yang jauh jauh lebih serius saya kira itu Mhm. Bang Arif. Mhm. Saya tidak tahu mungkin Anda punya perspektif dari sisi sosiologi massa dan sebagainya mengapa kemudian ada euforia semacam itu. Iya. Ini yang menarik, Mas. Kemarin kebetulan saya diskusi dengan pakar hukum tata negara, Mbak Bibip ya, Bivitri Susanti. Dia juga di offline, di backstage juga ngomong tentang ini. Jadi ada yang agak disayangkan dari pemerintah kita ini yaitu sensitivitas dalam melihat, back mind dari massa ya, subconscious mind dari massa. Jadi massa itu Mas secara teori gitu, itu punya subconscious mind, alam bawah sadar seperti kita. Ketika masa itu mengalami, pengalaman-pengalaman bersama, collective experience, atau juga mereka melihat pengalaman orang lain yang diasosiasikan sama atau sekelompok dengan mereka, itu akan terbentuk, memori di collective mind kita, gitu ya. Dan ketika itu terus mengkristal karena terkonfirmasi ya, Mas, ya, oleh beberapa peristiwa demi peristiwa, hari demi hari, itu akan menjadi menguat. Dan ketika ada satu trigger, dia akan keluar, Mas. Nah, ini yang nampaknya, tidak terlampau dipahami oleh pemerintah kita ya, entah pemerintah juga punya euforia tersendiri, punya agenda-agenda tersendiri sehingga terlalu fokus ke situ dan nggak bisa peka dengan ini. Dan itu berkali-kali, kita lihat ya. Dan memang kemudian menemukan kanal-kanalnya, subconscious mind massa tadi di dalam, peristiwa-peristiwa ini. Karena ketika misalnya kata kunci dari subconscious mind itu adalah tanda kutip "korban ketidakadilan", maka ketika ada kanal yang cocok Mas, dia akan meletup. Dan satu hal yang mungkin pemerintah lupa, saya sering mengatakan ini pemerintah kita ini software-nya ini masih analog ya. Padahal sekarang kita sudah di dunia digital yang semuanya itu serba terbuka. Mau ditutup-tutupi Mas, itu ada akun-akun seperti Opposite misalnya, gitu kan, agak-agak susah mau ditutup seperti apa. Bahkan kalau kita flashback ke peristiwa yang lebih ngeri misalnya tewasnya 6 laskar FPI, itu hal-hal yang sangat secret ya, misalnya isi dari HP-nya segala macam itu disebarkan oleh Opposite ya, sehingga kita tahu ya. Walaupun kita hanya bisa menduga-duga, sebenarnya misalnya di Tengarai ada satu korban yang dinyatakan tewas sebenarnya masih hidup 1 hari sebelumnya, karena HP-nya ternyata masih berputar-putar di sekitar Petamburan dan lain-lain. Nah, itu yang kayaknya nggak dipahami oleh pemerintah kita. Pola pikirnya masih masih analog, seolah-olah masyarakat tidak melihat apa yang terjadi. Nah, data-data tadi, maaf, kemudian menjadi tadi kolektif memori dan direspon. Dalam konteks Habib Rizik, kan tadi masyarakat melihat bagaimana kemudian ada keanehan-keanehan dalam persidangan. Yang di-compare dengan persidangan-persidangan lain ini kok nggak sama. Ya ini kok perlakuannya tidak setara, tidak ada equality before the law dan lain-lain. Dan akhirnya seperti yang Mas Hersuk katakan tadi, urusannya menjadi tidak lagi pendukung Habib Rizik atau bukan, ya. Bahkan orang-orang yang
Kita lihat secara casing nggak ada urusan sama FPI, nggak ada urusan sama Habib Rizik, itu pun kemudian belakangan angkat bicara dan ini mengamplify suara perasaan ketidakadilan dari masyarakat. Nah ini yang kayaknya sekali lagi pemerintah kita itu berkali-kali salah dalam membaca. Itu satu hal Mas. Kembali ke tadi ya, Mas tadi sempat menyebut Pak Mahfud yang di awal 2020. Sebenarnya bukan awal 2020 aja Mas, tanggal 18 atau 19 Maret kemarin, itu Pak Mahfud juga membuat satu pernyataan tertulis ya, yang dimuat di banyak media, yang mengajak agar masyarakat kita ini, yang berbineka, yang beda-beda agama itu tidak saling memusuhi satu sama lain. Dia bilang Islam teroris itu nggak ada. Sehingga kalau misalnya ada beberapa apa namanya oknum teroris yang beragama Islam itu bukan Islamnya, dia bilang begitu. Tapi yang menarik dia mengatakan semua agama itu sepakat ya anti pada ketidakadilan dan korupsi. Sehingga mestinya umat-umat beragama itu ya kita semua memusuhi ketidakadilan. Bahkan dia menggunakan kata-kata melawan Mas. Dia menghimbau agar masyarakat melawan ketidakadilan. Nah, akhirnya kemudian kan kita berpikir ini nampaknya Pak Mahfud MD ini sedang siuman ya, sedang siuman kemudian mengartikulasikan ya alam bawah sadarnya yang masih baik lah, masih bersama masyarakat sipil. Gitu Mas Ersu. Nah, kalau Anda bilang Anda tadi menyatakan menduga lah, bukan bilang ya, menduga Pak Mahfud siuman nih kalau saya melihat pakai bahasa Madura dang-kadang ini, dang-kadang siuman, dang-kadang enggak gitu. Ya, Betul, betul, ya, betul. ya karena apa? Kan kalau siuman bagaimanapun beliau kan sekarang masih tetap berada dalam pemerintahan gitu, dalam Iya, beberapa iya, kasus beliau menjadi pembela utama dari Pak Jokowi gitu, meskipun betul. kita tahu tidak tepat langkahnya. Tetapi kita mungkin sekarang mulai masuk menjadi pertanyaan kenapa kemarin tadi kita mengingatkan jangan terlalu euforia dulu karena Mhm. seperti kita ketahui ini baru berubah dari online kepada offline. Iya, Tetapi kan sebenarnya sejak awal kalau kita melihat dari kasus itu sendiri pun juga sudah tidak layak kalau ini sampai kemudian masuk ke persidangan. Bahkan yes. sampai sekarang ini sudah ada 3 kasusnya. Saya tidak tahu mungkin masih menunggu kasus lain. Kan perlu Mhm. kita ingatkan ini hat trick ini Yes. layak masuk musik rekor. Mhm, Satu, kerumunan di Petamburan, mhm, kedua, kerumunan di Megamendung, mhm, ketiga dianggap menutupi fakta hasil swab di rumah sakit Umi gitu. Ini mhm. kok orang kan kemudian berpikir, kenapa kok kesannya dicari-cari banget ini ya? Gitu. Itu sejak awal pun Yes. sudah tahu kenapa ada perlakuan yang berbeda ketika Mhm, pelanggaran yang sama dilakukan oleh orang-orang lain, bahkan pejabat publik, bahkan dilakukan oleh Presiden Jokowi, tidak mhm, ada perlakuan yang sama gitu mhm. kepada Habib Rizik diperlakukan sama. Itu satu. Kedua, begitu sudah dibawa ke sidang pun, ketika Habib Rizik siap minta untuk hak-haknya yang dijamin dalam undang-undang dalam hal ini KUHAP, itu pun juga Mhm. tidak dipenuhi kan, dipersulit Betul. kan gitu. Jadi Yes. ini kelihatannya memang Habib Rizik Sihab tuh jadi target gitu. Iya. Nah, karena itu kita mengingatkan jangan euforia dulu loh. Ini masih ada sidang dan kita ingat bahwa ada yang mengingatkan bahwa sampai jumpa tahun 2026. Yes. Nggak usah kita ulang lagi lah nama nama orangnya gitu. Ini kan Iya. sebenarnya merupakan sinyal bahwa ya kalau bisa Habib Rizik Sihab itu jangan muncul sampai tahun 2000 setidak-tidaknya setelah 2024 Mhm, atau sebelum 2024 lah. mhm. Itu yang kita bisa baca kan. Nah, Iya. kalau begitu berarti memang Habib Rizik Sihab ini menjadi target gitu, menjadi target penyingkiran. Itu Mhm, mhm. yang kita sebut atau kalau dalam bahasa sahabat kita Rocky Gerung, Dewan Pakar FNN menyebutnya sebagai political of exclusion. Atau Iya. saya sering menyebutnya sengaja Islam ini di-excluded atau sengaja dikeluarkan dari ranah politik di Indonesia. Jadi Mhm, kalau kemudian orang euforia terhadap tanda petik kemenangan memperjuangkan untuk untuk offline itu belum. Kita kan belum mhm, tahu seperti apa nanti persidangannya, belum tahu seperti apa vonisnya. Apakah mhm. kemudian majelis hakim memberikan sesuai dengan pesanan yang Iya. sebenarnya tidak sesuai dengan hati nuraninya, terpaksa memberikan vonis maksimal kepada Habib Rizik Sihab. Pokoknya Mhm, targetnya jangan sampai tahun 2024 dia ada di luar penjara. Itu kan mhm. itu sebenarnya yang harus harus dibaca. Jadi
jangan euforia dulu, ikuti dulu persidangan itu, gitu. Mhm, Terus, mhm. amati dan sebenarnya kalau dalam negara-negara yang betul, perlakuan hukumnya benar, opini publik yang menekan pengadilan itu seharusnya tidak boleh Iya, dilakukan, iya, karena itu mempengaruhi kemandirian hakim dalam mengambil keputusan. Tapi apa boleh buat, orang sudah terlanjur, tidak percaya terhadap lembaga-lembaga peradilan kita bisa mandiri dan sebagainya. iya, Apakah kemudian, kemarin itu perubahan dari online ke offline itu juga bagian dari kemandirian hakim, keberanian atau, memang kemudian, ada semacam order, sudahlah kalau memang ini jadi berlarut-larut, iya, kita menghadapi tekanan dan opini publik yang berat, ya sudah nggak apa-apa, diubah saja jadi offline, Pak. Yang penting kan nanti hukumannya, kan iya, gitu, Bang yes, Arif. iya. Ini menarik Mas, kalau tadi Mas sudah mulai mengingatkan, sudah mulai menyinggung masalah skenario besar ya, apa rencana besar atau roadmap besar di balik ini. Mungkin kita juga perlu mengingatkan ya, flashback ke belakang bahwa tadi masuk akalan ini sudah terjadi jauh-jauh sebelumnya, kan begitu ya. Dari mulai kedatangan Habib Rizik, kemudian proses-proses berikutnya yang kemudian berakhir dengan, disidangkannya Habib Rizik hari ini. Kita juga jangan lupa bahwa hanya gara-gara kasus kerumunan ini telah tewas 6 laskar FPI kan. Ini kan kalau kita lihat, menurut pengakuan polisi kan awalnya adalah ini pengintaian ya, walaupun memang sebagian publik nggak percaya, masa pengintaian kemudian ketahuan dan bukan kabur kan gitu ya. Tapi kemudian terjadi justru adalah, tragedi tadi. Dan polisi kan mengatakan bahwa pengintaian itu berkaitan dengan, upaya untuk memaksa Habib Rizik, hadir ke kepolisian. Jadi tidak salah kalau kemudian kita lihat peristiwa tewasnya 6 laskar FPI itu juga dampak dari, kelebayan pemerintah, kelebayan rejim, kelebayan, aparat keamanan di dalam memproses ya, tuduhan dari, pelanggaran prokes yang, dituduhkan kepada Habib Rizik Syihab. Nah, kalau kita bicara skenario besar nampaknya kita juga tidak boleh melihat Habib Rizik Ansih sebagai pribadi ya Mas Herssu ya. Karena bagaimanapun dia adalah ikon dari, politik Islam yang memang dalam sejarah Indonesia itu mengalami pasang surut. Ada saat-saat di mana, kelompok-kelompok Islam politik ini sedikit mendapatkan ruang ya. Kalau kita bisa mengatakan misalnya, di awal-awal Orde Lama ya ketika demokrasi parlementer, kemudian, partai-partai Islam itu tumbuh dan bahkan kemudian mendapatkan suara yang cukup signifikan dan, memenangkan pemilu di beberapa daerah ya. Kita bicara Masyumi maksud saya dan juga partai NU. Tapi kemudian kita masuk pada era-era yang gelap ketika kemudian politik Islam ini secara sistematik kemudian disingkirkan. Kita tahu di masa itu pilihan, Masyumi dibubarkan karena dianggap tidak mendukung Nasakom, sementara partai NU kemudian diadopsi oleh, Presiden Soekarno di dalam, konsep Nasakom itu. Bergulir ke dalam Orde Baru ternyata para, penggiat Islam politik tidak diakomodir dengan sebagaimana mestinya oleh, pemerintah atau rejim Orde Baru dan terus bergulir. Nah, kita lihat ternyata agenda-agenda untuk mengeksklusi tadi, politik Islam ini sampai hari ini, terus berjalan dan bahkan cenderung menguat di dalam rejim Pak Jokowi. Mau tidak mau kita harus mengatakan ini, karena memang kemudian terjadi Mas beberapa bocoran ya yang kita dengar, yang kita simak dan ternyata itu diberitakan pula di media, bahkan di media asing. Di Reuters yang saya maksud yang pernah juga kita bahas. Jadi nampaknya nih publik harus diingatkan, eee oke, tadi ada kemenangan kecil ya kita syukurilah, masa kita nggak bersyukur ya bahwa sidang online bisa menjadi offline. Tapi di balik itu ada agenda penyingkiran HRS dan yang lebih besar lagi sebenarnya adalah agenda untuk penyingkiran, politik Islam dari pergulatan politik Indonesia. Kira-kira gitu Mas Herssu. Anda sudah masuk, langsung ke inti persoalan ini, Bang Arif, soal jadi mengapa Habib Rizik Syihab harus disingkirkan itu. Mhm, Karena, meskipun beliau ini bukan politisi, tetapi, harus diakui bahwa sekarang apa boleh buat ketika, partai-partai politik Islam itu tidak punya peran yang terlalu signifikan di dalam kancah politik nasional, akhirnya orang mencari simbol baru dan simbol itu ketemu pada Habib Rizik Syihab. ya, Dan kemudian dalam berbagai, langkahnya memang Habib Rizik Syihab meskipun beliau itu bukan seorang politisi, tetapi langkah-langkahnya itu memang sangat politis. Kita yes, tahu bahwa bagaimana, ketika itu terpaksa kita mundur lagi ke Pilkada DKI Jakarta ya tahun 2017.
ketika dia sangat berperan itu menumbangkan Ahok. Dan itu kan Ya. mau nggak mau di situ dia mulai bersentuhan dengan politik. Pada pemilu 2019, pada Pilpres 2019, meskipun Habib Rizik Syihab berada di Arab Saudi, perannya itu sangat signifikan, Ya. mendukung, bahkan memastikan Prabowo itu mendapat dukungan, bahkan ketika akhirnya dipasangkan dengan Sandi, meskipun tadinya kan setahu saya kalau maunya Habib Rizik Syihab itu dipasangkan dengan Ketua Dewan Suro PKS ya, Ketua Majelis Suro Mhm. ya, saya ini salah Ya. salah terus ngomongnya. Majelis Suro yang benar ya, Betul, Majelis betul. Suro PKS, ya Habib Saleh Al Jufri ya. Ya. Nah, tapi kan meskipun kemudian tidak jadi dengan Ketua Majelis Suro PKS dengan Sandi, tetap Habib Rizik Syihab memberikan dukungan. Dan fenomena pada Pilpres 2019 kemarin, dukungan umat Islam, dukungan emak-emak dan sebagainya itu tidak lepas dari peran Habib Rizik Syihab. Jadi sebenarnya pada waktu itu kalau nggak terlalu banyak macam-macam halnya, itu skenario mereka untuk menggolkan Pak Jokowi jadi presiden itu hampir terjungkal itu oleh Pak Ya. Prabowo. Dan siapa yang menjadi faktor itu? Bukan Pak Prabowo, tapi Ya. dukungan umat Islam yang begitu besar, dan dukungan umat Islam itu didirigen atau diorkestrasi oleh Habib Rizik Syihab. Jadi memang kenapa kemudian kita menjadi paham kalau sekarang Habib Rizik Syihab itu targetnya kalau bisa ya di penjara sampai tahun 2024. Ya. Hajatan tahun 2024 ini jauh lebih gede lagi dibandingkan Betul. 2019. Ada isu 3 periode, ada isu bagaimana melanggengkan investasi politik dan sebagainya. Jadi saya sepakat dengan tadi dengan apa yang Anda sampaikan bahwa kelihatannya Habib Rizik Syihab ini menjadi semacam pintu masuk untuk mengeksklusi politik Islam dari kaca politik nasional. Itulah kenapa kemudian kok Habib Rizik Syihab seperti sangat ditakuti dan diberlakukan dengan berbagai macam cara. Pokoknya kalau kemarin dia berhasil keluar negeri, sekarang kalau toh tetap di dalam negeri, jangan sampai kemudian tetap bebas karena dikhawatirkan konsolidasi yang dilakukan itu akan menghasilkan perlawanan yang luar biasa. Saya sepakat dengan dugaan-dugaan itu, apalagi kan tadi Anda menyinggung soal berita di Reuters ya. Reuters yang disebutkan tentang bahwa ada roadmap gitu bagaimana menyingkirkan orang-orang yang disebut Islam radikal dari lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi saya kira itu bagian dari kalau sudah seperti itu, saya kira kita jadi pesimis bahwa akan ada dalam tanda petik kemenangan lagi, kemudian majelis hakim berani membebaskan. Walaupun sebenarnya kasus itu sebenarnya kalau dari sisi praktisi hukum saya yakin para pengacaranya pun yakin ini sebenarnya kasus simple, kasus sederhana dan mereka pasti bisa memenangkan pengadilan. Tapi persoalannya pengadilan seperti apa dulu? Kalau pengadilan seperti sekarang orang ya agak ngeri. Ini saya kira penting untuk diingatkan pada publik ada roadmap semacam itu. Nah, tentu pertanyaan bagi teman-teman yang non-Islam, loh, itu kan kalau gitu soal kepentingan umat Islam. Oh bukan, ini bukan persoalan kepentingan umat Islam saja, tapi kepentingan kelanjutan demokrasi kita. Kan gitu, bagaimanapun juga kita selalu mengingatkan bahwa di Indonesia itu semua umat beragama itu punya hak dalam politik, termasuk tentu saja apalagi umat Islam yang mayoritas gitu. Ya jangan kemudian dibilang aliran, wah kalau ngomongin soal Islam itu politik aliran. Bro, lu kemana aja lu ngomong, memang di Amerika tidak ada politik aliran. Anda sempat menyinggung kan di sana ada WASHAP itu ya, White Anglo-Saxon and Protestant, itu kan selalu itunya yang menjadi mainstream politik mainstream di Amerika semacam itu. Ya biasa aja, nggak ada persoalan, namanya mereka kelompok kepentingan memperjuangkan kepentingannya. Cuman caranya bagaimana memperjuangkan kepentingan itu. Kalau kemudian main kayu seperti di Indonesia menjegal orang, kemudian mengekskludit salah satu kelompok, itu yang jadi persoalan. Itu saya kira, Bang Arif. Ya. Ya Mas, saya setuju. Jadi kalau kita flashback sedikit tadi mungkin sekaligus juga menambahkan, betul sekali memang saya melihat faktor Habib Rizik ini kemudian dijadikan sasaran tembak setelah perannya itu semakin nyata Mas. Kalau terkait dengan Pilpres 2019 itu saya kebetulan hadir mengamati ada ijtima ulama kedua Mas. Itu di salah satu hotel di Selipi, saya lupa itu hotelnya ya, di seberangnya Bank BCA. Itu di situ Habib Rizik Syihab diperdengarkan suaranya langsung dari Tanah Suci Mas.
Ketika ada satu komisi, karena dibagi beberapa komisi, kebetulan saya mengamati di komisi politik ketika itu, dan Habib Rizik Syihab bicara langsung dari Mekah dan memberikan semacam direction. Dia mengatakan, saya memutuskan yang kita dukung adalah Capres Prabowo Subianto dengan 2 cawapres, Mas. 2 alternatif cawapres. Yang pertama adalah Ketua Majelis Syuro PKS ya, Habib Salim Segaf Al-Jufri. Tadi Mas agak salah, bukan Saleh Mas, tapi Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian yang kedua adalah jangan dilupakan Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdul Somad ini adalah alternatif yang kedua yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab langsung dari Mekah. Dan saya melihat betul antusiasme peserta istimewa ulama ketika itu dan semacam komitmen untuk mengamankan keputusan itu. Ya betul bahwa kemudian yang muncul adalah Sandiaga Uno. Nah, ini adalah keinginan dari Pak Prabowo, tapi kita tidak bisa melupakan itu. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana Prabowo dengan sengaja datang ya ke Makkah untuk meminta restu lah, katakan begitu, dari HRS. Jadi ini kemudian pasti kemudian dipantau ya oleh rejim, dipantau oleh kekuatan yang berseberangan. Nampaknya memang sosok yang harus diamankan adalah Habib Rizik Syihab. Saya mencoba membayangkan, Mas, saya mencoba berempati. Ada kengerian yang luar biasa kalau kemudian peristiwa di Pilkada DKI 2017 itu bisa kemudian diulang itu ya. Memang kemudian tidak berhasil diulang atau belum berhasil diulang di 2019. Tapi bisa kita bayangkan seandainya HRS itu bebas, ada berkeliaran di tengah masyarakat, di tengah umat dan pendukungnya, tidak sulit untuk mengkapitalisasi energi misalnya aksi 212 ya. Ini imajinasi saya Mas, itu bisa jadi di 2022 itu akan ada milad gerakan 212, di 2023 juga begitu, berkumpul lagi jutaan orang ya, dengan pakaian putih-putih di Jakarta, memenuhi Monas, Sudirman dan lain-lain ya. Saya membayangkan itu menjadi momok, menjadi mimpi buruk Mas, bagi penguasa ya, bagi para oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaan. Jadi kayaknya kepahitan kekalahan di dalam Pilkada 2017 itu menjadi memori gelap ya, yang mereka tidak ingin ulang. Sehingga kemudian seluruh daya upaya dikerahkan. Nah dalam konteks itu kita juga tidak boleh lupa bahwa nggak ujuk-ujuk nih FPI dan HRS menjadi sasaran tembak. Karena sebelumnya sudah ada HTI. Dan waktu itu kan kita juga mengingatkan publik bahwa ini urusannya bukan sama HTI. Anda boleh nggak setuju sama HTI dan kita juga nggak ada urusan Mas sama HTI ya, kita bukan anggota, kita bukan simpatisan dan maybe kita nggak sepenuhnya setuju dengan apapun yang disuarakan oleh HTI. Tapi again persoalannya adalah merawat dan menyelamatkan demokrasi. Ya, apa kata dunia ya, apa kabar demokrasi kita kalau ada ormas atau organisasi itu bisa dibubarkan oleh pemerintah tanpa pengadilan dan itu pun semata-mata karena pemikiran. Bahwa mereka punya pemikiran yang berbeda dengan rejim ya, tentang khilafah dan segala macam. Dan kemudian kita melihat bahwa konsep khilafah ini dieksploitasi oleh pemerintah, dikreat menjadi satu hantu yang menakutkan dan digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Nah setelah HTI kemudian kan FPI, kemudian HRS dijadikan korban. Dan ini menurut saya rekan-rekan kita, teman-teman kita di PKS, di Partai Keadilan Sejahtera juga mesti hati-hati. Karena saat ini bagaimanapun yang masih dengan cukup clear ya menampilkan identitas sebagai partai Islam, bahkan menambahkan identitas sebagai partai dakwah adalah PKS. Ya kan kalau partai yang lain ini nampaknya kan cukup jinak Mas terhadap pemerintah ya. Maksudnya partai-partai Islam dan partai berbasis massa Islam yang lain ini nampaknya ya cukup cincai lah dengan pemerintah. Sementara PKS ini sementara ini masih berusaha teguh dengan identitas itu ya. Walaupun sudah berganti warna jadi orange ya kan, agak unyu-unyu sedikit ya. Tapi saya pikir masih tetap mencoba untuk itu. Sehingga kemudian kita bisa memahami kalau kemudian PKS menegaskan bahwa mereka ini inklusif ya. Mereka tidak eksklusif. Satu hal yang sebenarnya sudah diangkat di jauh-jauh sebelumnya di 2006 atau 2008 yaitu partai terbuka itu kembali ditegaskan dalam Munas kemarin oleh Presiden PKS dan pejabat-pejabat yang lain. Nah di sini kita ingin mengingatkan sekali lagi masyarakat ya, civil society ini bukan urusan HTI, ini bukan urusan FPI, nggak ada urusan sama sekedar Habib Rizik Syihab atau PKS. Tapi mari kita bertanya hendak dikemanakan demokrasi kita? Apakah kita rela kalau kemudian demokrasi yang sudah kita raih berdarah-darah lewat reformasi tahun 98 ini kemudian direnggut kembali oleh oligarki, direnggut kembali oleh para investor politik yang mewakilkan kepentingan mereka pada rejim yang berkuasa saat ini. Begitu Mas Hersun.
Wah, ini roadmap-nya lengkap Anda mulai sebut tadi. Itu betul, clear sekali apa yang Anda sebut tadi, mulai dari HTI, kemudian menjadi FPI, sekarang HRS, dan Mhm. eee, PKS sih memang itu paling potensial menjadi sasaran berikutnya. Dan kelihatannya teman-teman PKS sudah mulai antisipasi gitu ya, dengan Yes. menyatakan sebagai partai terbuka. Nah, kalau udah tapi walaupun terbuka kan tetap saja posisinya PKS sekarang ini satu-satunya partai yang belum bisa ditaklukkan, gitu. Yes. Nah, ini cuman kita ingatkan pada teman-teman di PKS, mungkin, teman-teman PKS bisa solid menjaga, tetapi bayangkan, seperti partai seperti Demokrat saja yang dimiliki oleh seorang mantan presiden seperti, SBY bisa diambil alih begitu saja. Mhm. Jadi, silakan dirapatkan barisan, lihat Ya. apakah mungkin ada potensi-potensi kemungkinan adanya KLB, itu Iya. itu itu perlu diwaspadai, itu mesti Iya. hati-hati karena, kalau lihat tadi kan, bocoran Reuters mengeluarkan kelompok radikal dari Islam dan kemudian cerita yang terjadi sekarang ini dan kemudian Mhm. sekuen mulai dari HTI sampai FPI dan HRS itu clear Iya. semua. Nah, Iya. saya memang, kita harus sepakat gitu dalam hal ini, sekali lagi against kita ngomong pada teman-teman yang mungkin selama ini tidak respect terhadap Habib Rizik Sihab, nggak apa-apa, Anda boleh punya pandangan Mhm. berbeda, terhadap Habib Rizik Sihab, tapi dalam soal ini kita harus sama melihat bahwa ini ada perlakuan yang tidak adil. Saya Iya. sendiri bukan orang yang selalu sepakat dengan Habib Rizik Sihab. Yes. Bang Arif pasti ingat ketika beliau kemarin sempat, katakanlah ada polemik dengan Nikita Mirzani, Iya. misalnya gitu ya. Saya Iya. termasuk yang mengkritik, Habib Rizik Sihab gitu. Saya Mhm. kira nggak pantas pada waktu itu seorang Habib Mhm. Rizik Sihab menurunkan derajatnya lah kalau beliau Iya. berpolemik dengan Nikita Mirzani gitu. Mhm. Nah, tetapi dalam soal yang saat sekarang ini kita harus sepakat gitu. Yes. Jadi itulah saya kira dalam situasi apapun dan ini bukan hanya berlaku pada, Habib Rizik Sihab yang kebetulan umat Islam dan, kita berdua ini Islam. Saya kira terhadap siapapun, Betul. kelompok agama pun termasuk kita kemarin ketika misalnya, terjadi kasus pada PG begitu Iya. yang non muslim, dan kemudian dia dari Papua secara kulit kita berbeda, tapi kita mesti bilang bahwa kita berdiri bersama dengan Notorious PG dalam hal ini. Mhm. Dan suatu Mhm. saat mungkin kita akan bilang pada Notorious PG kita berdiri di seberang PG ketika kita nggak sepakat dalam beberapa hal. Saya kira Iya. itu biasa-biasa saja gitu. Kalau sekarang Yes. kemudian kita berdiri di belakang Habib Rizik Sihab, suatu saat kita akan berdiri juga di depan Habib Rizik Sihab ketika langkah-langkah dia mungkin membahayakan proses demokrasi, membahayakan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan bernegara. Jadi kalau betul memang seperti yang Anda sebut tadi dan kemudian bocoran Reuters ada upaya untuk mengekskluded politik Islam, ini kita perlu mengingatkan pada pemerintah. Saya kira Mhm. tolong ini dihentikan. Saya Iya. paham kenapa kemudian orang-orang seperti Habib Rizik Sihab dan juga Islam itu kelihatannya dimusuhi. Karena apa? Karena Islam ini kan sebenarnya kalau kita lihat ideologinya ini dia itu kan sebenarnya sosialis lah gitu ya, Iya. sosialis Iya. kanan lah yang Iya. Iya. selalu berpihak pada duafa, pada orang-orang Iya. tertindas. Dalam Islam itu kan selalu itu berpihakan Betul. terhadap orang-orang yang duafa, kepada orang-orang yang tertindas begitu bahkan katanya nah ini saya penting kalau ngomongin hadis mesti minta koreksi dari Anda. Katanya bahwa nanti di surga itu Iya. antara nabi dan anak yatim itu seperti ini, jari begini Yes. dekat sekali itu. Betul. Ini Betul. bener ini ya gitu ya Iya. ada itu ya. Jadi ini menunjukkan betapa Rasul itu sendiri keberpihakannya kepada orang-orang yang lemah itu selalu seperti itu. Itu udah menjadi ideologi dari Iya. orang-orang Islam termasuk tokoh-tokoh Islam seperti Habib Rizik Sihab. Dia nggak mau Betul. tinggal diam ketika terjadi penzoliman terhadap siapapun gitu. Itu yang Mhm. saya kira kemudian sikap-sikap ini menjadi berbahaya buat kelompok-kelompok oligarki yang ingin mengeksploitasi sumber daya di Indonesia dan menguasai politik maupun ekonomi di Indonesia. Karena itu ya dia harus disingkirkan. Islam itu selalu begitu, itu yang kenapa kemudian jadi dimusuhi. Tetapi saya kira di agama-agama lain juga punya peran begitu. Kita banyak membaca para pastor, para kardinal di negara-negara terutama Eropa Latin, Iya. Amerika Latin misalnya, mereka berpihak kepada kelompok-kelompok yang marginal. Jadi Mhm. memang agama apapun itu di mana-mana pun memang keberpihakannya kepada kelompok yang dizolimi itu sangat menonjol. Karena itu mereka menjadi lawan dari para oligarki. Yes, setuju Mas.
Baik, Mas Hersu, perbincangan kita kayaknya masih panas dan panjang ya, tapi harus kita lanjutkan di episode berikut ya, karena ini sudah hampir, di penghujung. Tapi saya setuju tadi Mas, memang Islam ya yang kita kenal secara ideologis itu bahkan dalam konteks tadi Mas, kalau Mas tadi menyebut, oligarki ekonomi, Islam itu memang menegaskan agar harta kekayaan itu tidak beredar pada kalangan tertentu saja, pada orang berada saja. Dan ini ketika Yes, menjadi ideologi, ini mengerikan Mas buat para oligarki ya. Mengerikan buat para taipan begitu, karena justru mereka inginnya mengkapitalisasi itu kan di satu tangan. Nah, ketika ada tadi kelompok-kelompok Islam, ada tokoh-tokoh Islam yang menggunakan ya. Islam sebagai ideologi dalam berpolitik, nah mereka menemukan musuh di situ. Baik, mungkin itu Mas Hersu ya, kita tutup dulu. Guys, belum berakhir Ya. sebenarnya perbincangan gue sama Mas Hersu Beno Arif. Tapi kalau kita habisin sekarang, besok-besok lu nggak punya alasan buat balik ke kanal ini ya. Itu aja guys, tetap kita mencintai Indonesia. Tetap kita mencintai Indonesia dengan berbagai cara, pilih cara yang lu suka karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya kita semua. Kita rawat demokrasi karena demokrasi sudah kita perjuangkan dengan penuh pengorbanan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.